Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah tahun 2025 ini memang gelap? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 26 Februari tahun 2025, kamu bisa lihat bahwa IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada angka 6.606,18, yang mana masih turun 6,69% selama year to date atau di tahun 2025. Nah, jika dilihat dalam jangka panjang, dalam satu tahun terakhir, bahkan IHSG sudah turun 9,3%. Dalam 3 tahun terakhir, IHSG turun 4,5%. Dan dalam 5 tahun, IHSG hanya naik 16,12%. Kita fokus saja kepada kinerja IHSG di tahun 2025 dengan angka 6,69%. Apabila kamu melihat historical data IHSG selama 20 tahun terakhir, setidaknya sejak tahun 2006 hingga tahun 2025, kamu akan temukan bahwa penurunan IHSG sebanyak 6% ini hanya pernah terjadi pada beberapa tahun tertentu, di mana pada tahun 2015 yang turun 11,3% dan tahun 2008 saat krisis yang turun 50,5%. Tapi untuk tahun 2008 ini bisa kita kecualikan karena memang terjadi krisis ekonomi. Nah, untuk tahun 2015 ini dengan angka penurunan 11,3%. Pertanyaannya, bagaimana kinerja di tahun 2025? Mengingat memang saat video ini dibuat masih hingga bulan Februari, sehingga untuk menemukan data setahun kita harus menunggu hingga akhir Desember. Tapi sebagai catatan, hingga video ini dibuat IHSG masih turun 7% selama bulan Februari itu sendiri. Jika kita bandingkan dengan tahun 2015, memang pada tahun 2015, pada bulan Januari hingga Maret, IHSG sebenarnya masih menghasilkan kenaikan. Dan pada bulan April, barulah IHSG turun sekitar 7,8%. Itu artinya penurunan IHSG di tahun 2015 dengan angka 7,8% ini mirip seperti penurunan di bulan Februari tahun 2025 dengan angka 7,08%. Tapi pertanyaannya, bagaimana kinerja IHSG dalam waktu 1 tahun terakhir ini? Jika kamu lihat, kinerja di tahun 2025 ini tentu saja kita harapkan akan mengalami kenaikan nantinya sehingga IHSG dapat terus bertumbuh di tahun 2025 ini. Nah, sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat video yang membahas tentang beberapa saham besar yang memiliki kecenderungan kenaikan harga di bulan Februari. Tapi pada kenyataannya, tahun 2025 ini berbicara dan menampilkan hal yang berbeda. Ini merupakan cuplikan tampilan dari video yang saya buat pada bulan Januari tahun 2025. Silahkan kamu lihat dan ingat nama-nama sahamnya. Seperti BRI yang punya probabilitas 80% selama bulan Februari dalam 5 tahun terakhir, di mana 4 kali naik dan 1 kali turun. Begitu juga dengan saham Telkom yang punya probabilitas 80%. BNGA, ada juga BRIS, ada juga NISP, ada juga JSMR, PTBA. Nah, beberapa saham tadi memiliki kecenderungan kenaikan harga saham di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 80%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024, 4 tahunnya mengalami kenaikan di bulan Februari dan hanya 1 tahun mengalami penurunan. Contohnya seperti PTBA yang hanya pernah turun 1,9% di tahun 2024, JSMR yang pernah turun 3,4% di tahun 2021, NISP yang harganya tidak bergerak di tahun 2020, BRIS yang turun 28% di tahun 2020, BNGA yang turun 16,2% di tahun 2020, TLKM yang turun 8,1% di tahun 2020, dan BBRI yang turun 6,04% di tahun 2020. Bagaimana dengan kondisi di tahun 2025 ini? Bisa kamu lihat di sini, ternyata sayangnya di tahun 2025 ini menghasilkan kinerja atau realita yang berbeda. Contohnya seperti BRI, meskipun sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, probabilitas kenaikannya cukup tinggi di bulan Februari, tapi sayangnya hingga video ini dibuat, di bulan Februari tahun 2025 harganya masih turun 9,4%. Kita lihat saham yang lain, seperti saham TLKM. Nah, di tahun 2025 ini harganya juga masih turun 5,2% saat video ini dibuat, sehingga dalam setahun masih turun 7,01%. Kita lihat saham yang lain lagi, misalnya saham PTBA. PTBA juga masih menghasilkan penurunan 2,97% dan selama tahun 2025 masih turun 5%.
Itu artinya apabila kita mengacu pada data probabilitas atau seasonality dalam 5 tahun terakhir, ternyata di bulan Februari tahun 2025 ini menampilkan hasil yang berbeda, di mana saham-saham yang kita perkirakan akan mengalami kenaikan harga, tapi pada kenyataannya di tahun 2025 ini pada bulan Februari, setidaknya hingga video ini dibuat di tanggal 26, mayoritas masih menghasilkan penurunan harga saham. Sebenarnya jika kamu nonton video yang sudah saya upload sebelumnya di bulan Januari itu, saya sudah sempat mengatakan bahwa hati-hati terhadap anomali yang mungkin saja terjadi di tahun 2025. Mengingat kita mempelajari di kondisi tahun 2024, tepatnya pada bulan Desember, di mana banyak yang berharap harga saham akan mengalami kenaikan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Sehingga untuk kondisi di bulan Februari ini lebih dapat diperkirakan karena sudah memiliki histori dari bulan Desember. Sekarang pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa banyak big money yang melakukan penjualan besar-besaran di harga saham Indonesia kita, sehingga menyebabkan indeks mengalami penurunan secara keseluruhan, begitu juga dengan saham-saham blue chip atau saham-saham yang memiliki market cap yang besar. Sebenarnya pada tahun 2025 ini, tepatnya hingga bulan Februari, banyak isu yang berkembang dan memiliki pro kontranya. Contoh saja seperti beberapa isu berikut ini. Ini merupakan artikel yang saya kutip dari CNN Indonesia dengan judul Fakta-Fakta Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina yang ditulis pada tanggal 26 Februari tahun 2025. Ada juga isu terkait Danatara yang mana ini merupakan artikel dari tirto.id dengan judul Apa saja program Danatara dan kenapa muncul pro kontra. Danatara diluncurkan Prabowo pada hari Senin 24 Februari. Di tahap awal, SWF Indonesia ini akan mengelola dana investasi 20 miliar dolar Amerika Serikat. Apa saja aktivitasnya? Dan isu ketiga merupakan isu yang tentu kamu sudah tahu terkait makanan bergizi gratis yang terus disorot. Artikel ini saya kutip dari kompas.id. Pada dasarnya memberikan makanan bergizi gratis untuk anak sekolah didukung selama pemerintahan tidak ngoyo menerapkan satu model untuk semua. Nah, jadi dari beberapa berita tadi kita lihat bahwa memang akan terjadi penggiringan opini, akan terjadi pro kontra dan berbagai perdebatan terkait beberapa kebijakan dan kondisi yang ada di Indonesia. Mungkin saja hal-hal itulah yang menyebabkan banyak big money melakukan penjualan saham besar-besaran di Indonesia dan memilih tempat instrumen yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini berlangsung sementara atau kedepannya akan berlangsung seperti ini? Dengan kata lain, apakah kekhawatiran big money ini akan terus berada di Indonesia sehingga mereka akan melakukan penjualan, ataukah ini hanya merupakan hal yang sementara saja akan terjadi dan pada akhirnya nanti mereka akan kembali lagi untuk menginvestasikan dana di Indonesia? Kita tidak ada yang tahu kedepannya seperti apa, tapi seperti yang selalu saya katakan, kita harus memperkirakan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dengan menerapkan money management yang baik. Tapi di sisi yang lain, kita juga harus optimis tentang negara kita, di mana kita berharap pemerintahan baru yang ada saat ini dengan berbagai kebijakan yang memang diambil itu bisa berdampak positif di kemudian hari. Contohnya seperti Danatara ini. Ini merupakan salah satu gebrakan baru di Indonesia. Memang ada banyak pro kontra yang mendukung dan menolak terkait program tersebut. Nah, tapi kedepannya kita lihat saja. Danatara kan sudah dibentuk, untuk tujuannya juga sudah ditetapkan dan kita lihat saja sepak terjang Danatara ini seperti apa. Semoga saja bisa berdampak positif bagi Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, terlepas dari berbagai fenomena yang ada di Indonesia, sebenarnya saya juga mau menyampaikan bahwa yang turun tidak hanya pasar saham Indonesia. Karena apabila kita mencari di Google dengan keyword harga Bitcoin turun Februari, maka kamu akan menemukan berbagai artikel yang membahas hal tersebut. Contohnya saja seperti beberapa artikel berikut ini dari liputan6.com. Harga kripto 25 Februari 2025. Bitcoin CS masih terbakar. Tidak ada harapan lagi. Ada juga artikel dari Poskota. Ada juga dari artikel Poskota. Harga Bitcoin jatuh ke $92.000 hari ini, 25 Februari 2025. Dari kontan.co.id. Harga Bitcoin ke titik terendah bulan Februari. Ini cara memulai investasi kripto. Artikel dari Pintu. Harga Bitcoin terjun bebas ke level $92.000 hari ini. Artikel dari liputan6.com. Harga kripto hari ini 24 Februari 2025. Bitcoin kembali lesu. Itu artinya memang pasar saham Indonesia mengalami penurunan, tapi tidak hanya pasar saham Indonesia. Karena jika kamu melihat instrumen keuangan lain seperti Bitcoin atau kripto, terjadi penurunan yang cukup besar dalam beberapa hari terakhir ini. Apa yang ingin saya katakan dari berbagai fakta yang ada ini? Ternyata kamu bisa lihat setiap instrumen punya masanya masing-masing.
Mungkin ada kalanya harga saham mengalami penurunan dan harga kripto mengalami kenaikan, sehingga banyak orang FOMO dan memindahkan dananya dari saham kepada kripto. Tapi bagaimana jika hal ini terjadi? Harga saham turun, harga kripto juga turun. Apa yang akan dilakukan? Karena untuk orang-orang yang sudah pindahkan dananya dari saham ke kripto, mereka mungkin akan berharap menghasilkan keuntungan yang besar. Tapi pada kenyataannya, instrumen keuangan yang mereka pindah itu malah juga mengalami penurunan. Itu artinya tidak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Tidak ada satu instrumen pun yang menjamin bahwa kita pasti profit di instrumen tersebut. Karena namanya investasi, ada potensi keuntungan dan juga ada potensi kerugian. Dan ingat, semua risiko itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing karena kitalah yang melakukan keputusan dan kitalah yang melakukan pembelian ataupun penjualan. Nah, ke depannya akan terjadi seperti apa? Saya pribadi masih cukup optimis dengan pasar saham Indonesia, meskipun memiliki berbagai macam pro kontra dan berbagai pertentangan terkait kebijakan-kebijakan dan berbagai isu serta berita dan fakta yang ada di Indonesia. Nah, tapi secara garis besar saya pribadi masih cukup yakin bahwa kinerja harga saham di Indonesia ini masih bisa tumbuh dalam jangka panjang. Mengingat hingga Q4 tahun 2024, untuk beberapa perusahaan besar yang sudah menerbitkan laporan keuangannya, kita masih lihat bahwa masih ada harapan dengan kinerja yang stabil meskipun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan, tapi masih cukup memuaskan. Kedepannya kita harus terus memantau kinerja perusahaan-perusahaan tersebut, sambil juga melihat kondisi ekonomi secara global. Apakah hal itu bisa menjadi ancaman, ataukah sebenarnya kondisi di tahun 2025 ini merupakan kondisi yang kita tunggu-tunggu, layaknya seperti pada tahun 2008, 2015, dan 2020 yang sudah pernah kita lewati. Ingat, kinerja di tahun 2025 ini tentu masih lebih baik dibandingkan kinerja di tahun 2008 dan tahun 2020. Apabila kita dikembalikan ke masa lalu, misalkan di tahun 2020, tentu saat harga saham mengalami penurunan, kita masih ingin melakukan pembelian agar supaya memperoleh keuntungan di kemudian hari. Bagaimana dengan tahun 2025 ini? Memang tidak ada yang menjamin ke depannya harga saham akan kembali naik. Tidak ada yang tahu, bisa saja naik, bisa juga turun lebih dalam. Tapi yang jelas, kondisi pasar saham Indonesia saat ini banyak menawarkan saham berkualitas yang dijual pada harga yang lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Sehingga semuanya terserah kamu. Apakah kamu ingin memanfaatkan hal ini untuk membeli di harga yang lebih murah, ataukah kamu masih ingin wait and see terlebih dahulu sambil menunggu bagaimana iklim perekonomian di Indonesia, ataukah kamu malah melakukan cut loss karena ingin berhenti dulu di pasar saham dan memindahkan ke instrumen yang lebih stabil. Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian yang siap kamu hadapi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.